warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Annal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dipertemuan kembali oleh Allah. Tentunya harapan kita seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saatnya telah tiba, kita semua oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dulu kita kenal ada orang ngomong banyak jalan menuju, jangan mengatakan Roma, bukan tempatnya. Cucu mantan gubernur Sumatera Barat. Alasannya apa? Dia sangat takut sekali masuk neraka. Yang pada akhirnya dia melakukan pencarian, ternyata dia menemukan bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan kelak di hari kemudian. Inilah yang menyebabkan saya ingin mengupas hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tadi sudah dibacakan oleh Imam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan suci Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Kalau kita mengupas tuntas ayat-ayat suci Al-Qur'an sebanyak 30 juz, 114 surat, tentunya tidak akan pernah selesai. Maka kesempatan yang baik ini dengan durasi yang terbatas, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu ingin banget semua kita umat Islam berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah minta kepada kita, apakah mau merespon apa tidak, itu tergantung keterbukaan hati kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kata Allah, segeralah, jangan ditunda. Jangan mengatakan nanti, jangan mengatakan entar, tapi segera. Setiap ada kesempatan, gunakan untuk mencari maghfirah Allah, untuk mencari surganya Allah. Surga itu sebetulnya tidak sulit, gampang banget diperoleh. Yang menyatakan Allah sendiri. Bisa dibuka, dibaca oleh Bapak Ibu semua di dalam surat Al-A'raf ayat 42. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam beramal soleh itu Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada seseorang kecuali hasil usahanya. Melaksanakan amal kebaikan dalam bentuk ketakwaan, Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Sehingga dengan kata-kata la nukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu untuk mengejar surganya Allah. Ulaika ashabul jannah hum fiha
khalidun. Bapak Ibu rahimakumullah, pada suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan salah seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Kata Nabi, Rabi'ah, kamu mau minta apa? Kata dia mengatakan, ya Rasul, aku ingin bersamamu di surga. Lalu Nabi bertanya, emang gak ada yang lain? Enggak ya Rasul, cuman itu. Apa jawaban Nabi? Fa'a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Saya minta tolong kalau begitu. Usahakan dirimu memperbanyak sujud. Yang dimaksud sujud adalah sholat. Kalau sholat fardu tidak perlu diperbanyak. Sudah paten 17 rakaat. Maka yang dimaksud adalah sholat sunnah. Bulan suci Ramadan inilah Bapak Ibu rahimakumullah sebuah momen yang sangat-sangat tepat untuk meningkatkan kualitas, bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas amal ibadah kita, terutama ibadah sholat sunnah. Sekarang kita paksakan sholat tarawih. Kalau ditanya, mau sholat tarawih yang 23 rakaat, mau yang 23 atau yang 11? Kenapa yang 11? Kalau 23 bagaimana? Kata Nabi, alaika bikasrati sujud. Cobalah kalian itu memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah. Kalau begitu 23 dengan 11 lebih banyak mana? Nggak ada yang jawab kan? 11 apa 23? Pilih yang mana? 11 apa 23? Kesempatan. Kalau kita ditawari 23, 11, pilih yang 11. Manusiawi. Manusiawi untuk orang anggrek. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi saya katakan bukan kuantitas tapi kualitas. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Yang akan dimintai pertanggungan jawaban kelak di akhirat dari amaliyah kita adalah urusan sholat. Faqala azza wa jalla li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikah, unzuru salata abdi, coba kamu perhatikan salatnya hambaku. Atammaha amna qasoha, apakah salat hambaku sudah sempurna apa belum? Ingkana tammatan, manakala kamu dapati salat hambaku yakni salat fardunya sudah sempurna, katabta tamatan, kamu tulis sholatnya sudah sempurna. Fa'idha intang qoso dzalika, kalau seandainya sholatnya belum sempurna, hal li abdi minta tau'in, adakah hambaku punya tabungan sholat sunnah? Kalau ditanya, Bapak Ibu punya tabungan 11 juta dengan tabungan 23 juta, lebih banyak mana? 11 juta dengan 23 juta, lebih senang mana? 23 juta kan? Itu kalau kalau sholat tarawih. Mancing-mancing aja nih, gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Allah, coba kamu perhatikan apakah hambaku punya tabungan sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawu'un, kalau memang betul dia punya tabungan salat sunnah, atammaha faridotahu, kamu gunakan untuk menyempurnakan salat fardu yang belum sempurna. Kalau begitu, salat fardu harus sempurna, salat sunnah juga harus sempurna. Kenapa? Saya pernah sampaikan, kalau ibarat ada sebuah
panci bocor, jangan ditambal dengan tisu. Insya Allah dikasih air pasti tetap bocor. Tapi tambahlah dengan sesuatu yang lebih kuat daripada materi panci itu. Insya Allah tidak bocor. Kalau sholat fardu sudah sempurna, maka usahakan sholat sunnah juga sempurna. Persoalannya kalau saya perhatikan, orang sholat sunnah itu asal-asalan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa iftitahnya dikemanakan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ruku, surahnya dikemanakan? Begitu ruku, baru tangannya menyentuh lutut, sudah sami Allahu liman hamidah. Bacaan rukuknya kemana? Harus terukur 3 kali. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu terukur. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allah yang diangkat tangannya. Tapi kebanyakan jamaah ketika sholat, sami Allahu liman hamidah yang diangkat apanya? Sarungnya. Kalau tidak, celananya. Tuh, coba sami Allah diangkat tuh ke atas. Semestinya sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu banyak modelnya. Tapi kenapa ditinggal? Begitu sujud, baca yang enak. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jarak yang paling tepat banget dikala kita sujud, aqrabu ma bainal. Dan tidak mau bapak-bapak, ibu-ibu berlama-lama dalam sujud. Makanya ketika sujud ditarik tuh. Makanya sholatnya cepet banget, kilat. Kenapa? Sudah hafal bacaannya. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak puas membaca 3 kali. Sampai Nabi membaca doa yang lain. Allahumma fili dzambi kullahu wajilahu wa awalahu wa akhirahu. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, baca yang enak. Rabbi firli warhamni wa. Itu pas tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa. Terserah doa apa saja. Dari Nabi, boleh Bapak Ibu baca Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa a'udzubika hal mu'minun. Sungguh beruntung, bukan alladzina amanu, qad aflahal mu'minun. Berbeda antara alladzina amanu dengan amanu. Maaf, mu'minun. Kalau amanu secara umum kualitasnya tidak begitu mantap, tapi kalau sudah dibilang mukmin, siapa mereka itu? Alladzina hum. Apa yang dimaksud khusyuk? Nah, sebaik mungkin, karena ini yang akan mempermudah jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sayang, kata Nabi, saya dihiasi oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Enak mana? Duduk bersimpuh berlama-lama TV, main HP, leyeh-leyeh, ada cemilan, enak. Maka sholat tarawih inilah Bapak Ibu rahimakumullah momen meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menyemplung neraka. Karena hanya orang Islam yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit